Selamat siang saudara-saudara mahasiswa, salam jumpa dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Nali Erbablei. Saya merupakan salah satu tim dalam mata kuliah Fisiologi Hewan Air. Hari ini saya akan membahas tentang reproduksi ikan. Kalau kita bicara tentang reproduksi, maka saya rasa bahwa ini bukan sesuatu yang baru lagi untuk Anda, tapi pasti sudah Anda ketahui. Anda sudah pelajari waktu Anda masih duduk juga di bangku SMA, ya. Nah, kita juga tahu bahwa hampir sebagian besar individu yang mendiami permukaan bumi itu, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan, dia pasti melakukan proses reproduksi. Tujuannya untuk apa? Ya pasti tujuannya cuma satu, agar dia bisa menghasilkan keturunannya sendiri. Nah, kalau dia sudah bisa dapat menghasilkan keturunannya, berarti keturunannya itu bisa lestari secara turun-temurun. Tapi kalau dia tidak mempunyai kemampuan untuk bisa menghasilkan keturunannya, maka otomatis jenis atau kelompoknya itu pasti sedikit dan lama-kelamaan bisa punah. Nah, satu hal yang harus menjadi perhatian kita bersama juga, bahwa sebenarnya tidak semua organisme atau tidak semua individu itu dia mampu menghasilkan keturunannya sendiri, ya. Nah, jadi secara umum reproduksi itu merupakan kemampuan dari individu untuk dia bisa menghasilkan keturunannya sendiri sebagai upaya untuk dia melestarikan jenisnya atau juga kelompoknya. Nah, kalau kita bicara tentang reproduksi pada ikan atau reproduksi pada jenis hewan air atau jenis hewan yang mendiami perairan, itu kegiatan reproduksinya itu dia berbeda-beda. Kenapa dia berbeda-beda? Karena dia akan sangat tergantung terhadap kondisi lingkungan perairan. Jadi ada ikan atau organisme laut itu yang dia bisa melakukan proses reproduksi itu setiap tahun. Tetapi ada juga ikan atau organisme laut yang dia hanya mampu melakukan proses reproduksi itu pada musim-musim tertentu saja. Jadi tidak sepanjang tahun dia bisa bereproduksi, tetapi hanya pada musim-musim tertentu saja dia mampu untuk melakukan proses reproduksi. Bahkan ada jenis ikan yang kalau dia mau melakukan proses reproduksi, dia akan berwaya sangat jauh dulu. Dia akan mencari tempat yang baik, tempat yang sesuai dulu, baru dia bisa melakukan proses reproduksi di situ, ya. Jadi lingkungan itu dia sangat berpengaruh terhadap kegiatan reproduksi pada jenis hewan air. Nah, untuk ikan biasanya dia melakukan reproduksi itu secara eksternal. Jadi kalau kita bicara reproduksi, ada dua. Ada reproduksi yang bisa dilakukan secara internal atau terjadi pembuahan di dalam tubuh, dan eksternal atau terjadi pembuahan di luar tubuh. Nah, umumnya ikan dia melakukan reproduksi itu secara eksternal. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita pelihara ikan di bak, ya, apalagi ikan yang sudah matang gonat, Anda bisa lihat saja kalau ikan yang induk betina itu dia perutnya sudah lebih besar, itu artinya dia sudah siap untuk melakukan proses
reproduksi, ya. Jadi kalau katong kasih masuk ikan jantan, ikan betina yang sumatang gonat dalam satu bak, maka pada saat mereka berkejar-kejaran atau saling mendekat itu, ikan betina dia akan mengeluarkan sel telur, dan ikan jantan itu dia akan mengeluarkan sperma, ya. Nah, sperma dan sel telur tadi itu dia akan tercampur di dalam perairan. Nah, itu yang disebut dengan oviparus. Oviparus itu bertemunya sel sperma dan sel telur di perairan, ya. Itu yang dinamakan dengan sistem reproduksi secara eksternal. Nah, itu kalau Anda lihat di bak. Tapi kalau di lingkungan perairan umum, baik itu laut, sungai, danau, prosesnya juga akan sama seperti demikian, ya. Dia akan mengeluarkan, betina akan mengeluarkan telur, ikan jantan akan mengeluarkan sperma, maka terjadilah proses pembuahan di dalam air, ya. Itu proses reproduksi pada ikan secara umum, ya. Nah, kalau kita bicara tentang apa itu sistem reproduksi, maka sebenarnya sistem reproduksi itu dia merupakan fungsi reproduksi pada ikan, ya. Jadi fungsi reproduksi pada ikan itu dia merupakan bagian dari sistem reproduksi ini. Nah, sistem reproduksi ini dia terdiri dari ada kelenjar kelamin atau yang lazim disebut dengan gonad, ya. Nah, pada ikan betina itu disebut ovarium, dan pada ikan jantan disebut testis, ya. Jadi kalau kelenjar kelamin atau biasanya dibilang gonad itu pada ikan betina itu disebut ovarium, dan pada ikan jantan disebut testis, ya. Nah, kalau kita bicara tentang seksualitas, maka seksualitas itu kita bicara tentang jenis kelamin, ya. Jadi kalau orang bilang tentang apa seksualitas Anda, maka Anda tinggal menjawab. Kalau Anda pria, Anda bilang saya pria. Kalau Anda wanita, Anda bilang saya wanita. Jadi kalau bicara secara seksualitas, maka seksualitas itu adalah jenis kelamin. Nah, pada ikan ada dua. Ada jenis kelamin jantan dan ada jenis kelamin betina. Nah, ikan jantan itu ikan yang mampu menghasilkan sperma, dan ikan betina ikan yang mampu menghasilkan sel telur, ya. Kenapa mereka mampu menghasilkan sperma dan sel telur? Karena mereka punya organ penghasil sperma dan organ penghasil sel telur, ya. Dimana organ penghasil sperma pada ikan jantan disebut testis, dan organ penghasil sel telur itu disebut ovarium, ya. Nah, tapi satu hal yang Anda ingat juga, bahwa ada beberapa jenis hewan laut itu dia bersifat hermafrodit. Hermafrodit artinya dia memiliki kedua jenis kelamin ini, baik jenis kelamin jantan maupun jenis kelamin betina dalam satu tubuh itu. Jadi dia bisa menghasilkan sperma dan dia juga bisa menghasilkan sel telur pada saat melakukan proses reproduksi, ya. Jadi selain ikan memiliki kelamin yang terpisah antara jantan dan betina, tetapi ada juga beberapa jenis hewan laut yang dia memiliki kelamin jantan dan kelamin betina dalam satu tubuh. Nah, itu yang disebut dengan hermafrodit, ya. Nah, sampai di sini ada yang tidak Anda pahami dari penjelasan umum tentang apa itu reproduksi, ya. Kalau ada yang tidak Anda pahami, Anda boleh chatting saya
lewat WA, ataupun Anda bisa chatting saya lewat IG saya dan bertanya. Dengan senang hati saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, menjelaskan lebih lanjut kepada Anda. Ya. Nah, mengapa penting katong belajar reproduksi dalam fisiologi? Ya. Nah, tadi dari awal saya bilang bahwa reproduksi itu penting, ya, karena dia harus menghasilkan individu baru, ya. Jadi dengan melakukan reproduksi, maka ada individu baru yang bisa dilestarikan, sehingga jenis itu tetap dia ada dan ditemukan terus-menerus. Kalau dia tidak melakukan proses reproduksi, maka jenis itu dia akan hilang, dia akan berkurang, atau bahkan juga dia akan punah. Nah, dalam budidaya, ketersediaan benih ini merupakan faktor pembatas, ya. Dalam budidaya, ketersediaan benih ini merupakan faktor pembatas. Bagaimana katong mau dapatkan benih ini? Ya melalui proses reproduksi, ya. Kalau tidak melalui proses reproduksi, maka tidak dapat katong temukan benih ini. Nah, penyediaan benih untuk budidaya itu, jadi kalau orang mau budidaya ikan, orang bisa dapat benih itu dari dua cara. Bisa dari penangkapan benih di alam, bisa dari benih hasil budidaya. Tapi kalau katong ambil benih terus-menerus dari alam, maka tidak menutup kemungkinan satu waktu benih yang kita ambil itu akan habis. Karena tidak ada restocking. Kalau terus-menerus diambil, terus-menerus diambil, terus-menerus diambil, satu waktu nanti jenis ikan itu tidak akan ada lagi di perairan karena habis, ya. Nah, yang kedua, kita bisa menghasilkan, mendapatkan benih dari hasil budidaya, ya. Nah, kalau benih yang didapat dari hasil budidaya, maka otomatis pemijahannya bisa dilakukan di kolam, atau pemijahan di bak, atau bisa juga pemijahan di keramba, ya. Nah, untuk bisa melakukan proses pemijahan, baik itu di kolam, di keramba, di bak-bak pemeliharaan, maka katong harus bisa menyesuaikan kondisi lingkungan sedemikian rupa, ya, kondisi lingkungan pemeliharaan itu sedemikian rupa sehingga kondisi itu dia cocok dengan kondisi pada saat ikan itu memijah di perairan secara alami. Nah, makanya kalau biasanya dalam budidaya itu dikenal dengan manipulasi lingkungan, ya. Jadi budidaya itu bagaimana katong manipulasi lingkungan pemeliharaan itu sehingga minimal dia akan sama dengan kondisi di mana ikan itu hidup dan berkembang biak di situ. Begitu juga pada saat mau melakukan proses pemijahan, katong harus bisa melakukan manipulasi lingkungan sedemikian rupa, ya, sehingga ikan itu nyaman untuk melakukan reproduksi di situ, ya. Nah, untuk bisa melakukan pemijahan tidak terlepas dari perkembangan gonad tadi, ya. Tidak terlepas dari perkembangan gonad. Nah, gonad ikan ini dia akan berkembang dan siap untuk memijah. Dia sangat dipengaruhi oleh faktor suhu, faktor makanan, dan faktor hormon.
Makanya tadi dari awal saya katakan bahwa kalau katong mau budidaya, katong mau melakukan pemijahan, maka katong harus bisa memanipulasi lingkungan itu sedemikian rupa sehingga minimal sama dengan lingkungan di mana ikan itu tadi hidup secara alamiah. Jadi baik dari suhunya, makanan apa yang katong kasih untuk ikan itu, maupun hormon dari ikan itu, ya. 3 faktor ini merupakan faktor yang sangat penting untuk perkembangan gonat ini, ya. Nah, bagaimana katong tahu tentang perkembangan gonat daripada ikan? Nah, ini yang nanti katong akan pelajari secara bertahap dalam materi tentang reproduksi ikan ini, ya. Nah, untuk tahu perkembangan gonat, maka yang paling pertama katong harus tahu anatomi daripada ikan, bentuk tubuh daripada ikan, dan juga histologi dari alat reproduksi jantan maupun alat reproduksi betina ikan, ya. Jadi sebelum katong mau tahu ini gonat ini bagaimana dia berkembang, ya, katong harus terlebih dahulu tahu tentang anatomi daripada ikan dan histologi dari alat reproduksi jantan dan ikan betina. Nah, sehingga kenapa reproduksi itu sangat penting untuk katong ketahui dan katong pelajari. Nah, saya rasa bahwa penjelasan saya yang singkat ini mudah-mudahan bisa memberikan Anda gambaran, ya, gambaran tentang kenapa katong harus pelajari reproduksi ikan. Nah, sehingga pada saat penjelasan saya yang berikutnya, Anda sudah tidak lagi meraba-raba atau Anda sudah tidak lagi bingung, kenapa reproduksi ini katong harus belajar di fisiologi, ya. Nah, karena Anda sudah tahu bahwa reproduksi itu memang penting, harus dipelajari karena ketersediaan benih yang semakin hari semakin berkurang, sehingga penting untuk katong bisa belajar reproduksi agar lewat reproduksi dapat dihasilkan individu-individu baru yang juga kita bisa untuk restocking kembali individu itu ke alam untuk menjadi benih di alam nantinya, ya. Nah, demikian saya rasa perkuliahan kita hari ini sampai di sini. Minggu depan kita akan melanjutkan, ya. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Kita akan membahas lebih lanjut tentang sistem reproduksi pada ikan dan alat-alat reproduksi pada ikan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat buat semua.